Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Budaya semuanya, dan salam budaya. Sobat Budaya masih tetap berjumpa dalam kanal YouTube-nya BPN BKPRI, tetap dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada Sobat Budaya semuanya gabut, lalu ngajak ribut, mending tongkrongin deh channelnya kita. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Oke, semuanya yang ada di sini. Kali ini kita sudah kedatangan Sobat Budaya kita yang juga sudah berkecimpung juga dalam dunia budaya, juga beliau merupakan salah satu dosen di institut yang ada di Kota Tanjung Pinang, tepatnya Provinsi Kepulauan Riau. Dan siapa lagi dan tidak bukan, beliau pernah menjadi salah satu narasumber di film dokumenter Satu Cangkir Kopi Berjuta Cerita. Dia adalah Bang Suheri. Wow, tepuk tangan, Wak. Bang Suheri, sehat Bang Suheri? Sehat. Ini Bang Suheri ini apa? Aku selalu menarik nih pembicaraan kita nih ya. Jadi apa Bang Suheri boleh dulu diperkenalkan dengan Sobat Budaya yang ada di rumah semuanya, atau mungkin yang ada di mana aja ya tentunya, yang sedang menikmati acara Bincang Budaya kita pada kesempatan hari ini. Bang Suheri itu sebetulnya sehari-harinya profesinya sebagai apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Suheri. Saya sehari-hari dipanggil Suheri ataupun Heri gitu ya. Tetapi banyak yang mengenal juga dengan berbagai nama panggilan yang ya kadang-kadang panggilan itu agak risih juga, tapi disitulah kepopuleran. Wow, disitulah kepopuleran. Ya, jadi dari mulai SMP sudah beda, SMA sudah beda, waktu kuliah juga beda, sampai tempat kerja juga beda. Jadi berbeda-beda nama panggilan, tapi ya tetap Suheri gitu ya. Nah, saya sehari-hari itu kerjanya sebagai dosen di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Lalu ya selain itu juga sebenarnya saya banyak kegiatan yang sifatnya untuk menyalurkan hobi sebenarnya. Oh gitu. Iya. Hobi saya ini sebenarnya di luar dari profesi. Ya namanya hobi kan biasanya nggak selalu berhubungan dengan profesi. Iya. Dan ada satu lagi, saya sukanya yang orang yang nggak minat, saya minat gitu. Iya. Contohnya apa itu, Pak? Ketika orang lagi hobinya bersepeda, saya nggak hobi bersepeda. Tapi abang hobinya apa? Karena dulu saya sudah bersepeda dari kecil, di kampung itu udah bersepeda gitu. Jadi bukan hobi, tapi memang sehari-hari udah bersepeda. Hobi saya liatin kamera, foto-foto. Ketika orang kemarin pandemi, orang hobinya jemuran, saya juga jemuran, tapi saya sambil berkebun. Iya. Jadi ada realitas yang memang itu berbeda dari kebiasaan sehari-hari ya Bang Heri ya. Iya. Nah, tapi ini kan kalau misalnya kita berbicara sosok Bang Heri yang selama ini kita kenal, mungkin yang mahasiswa-mahasiswi abang juga itu kenal. Nah, Bang Heri kan kalau di Stisipol Raja Haji ya, Haji Tanjung Pinang, Bang Heri sebetulnya ngajar apa Bang Heri? Kalau ngajar itu dia banyak sekali ya, mata kuliahnya tergantung dari setiap semester itu kita diamanahkan apa saja. Namun biasanya setiap semester ganjil itu saya ngajar itu pendidikan Pancasila. Kalau genap itu pendidikan kewarganegaraan. Jadi ya hampir semua mahasiswa pasti kenal karena waktu baru masuk pasti ketemu dengan saya gitu. Betul. Jadi Bang Heri ngajar tentang pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan. Jadi Sobat Budaya sebetulnya secara kepancasilaan dan kewarganegaraan Bang Heri ini nggak usah diragukan lagi, betul nggak ya? Maksudnya itu seperti itu. Karena beliau merupakan pengajar dan juga tenaga dosen untuk membina
rasa Pancasilais dan kewarganegaraan secara patriotis kepada mahasiswa dan mahasiswi di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Bukan begitu? Seperti itulah, kita Seperti harus itu. memelihara Pancasila itu. Wow, memelihara. Ya termasuk ya apa namanya, karena kita mengajar juga sambil belajar gitu ya. Betul. Jadi merawat Pancasilanya itu dari diri sendiri juga sebenarnya, karena ngajarin Pancasila ke orang, ngajakin orang Pancasila, kita nggak Pancasila gitu kan. Maka ya harus dari kita dulu gitu. Tapi itu ada satu statement yang menarik barusan kata Bang Heri, mengajar sambil belajar. Iya. Gitu kan, mengajar sambil belajar. Itu maksudnya kayak gimana Bang Heri? Ya, sehari-hari itu kan kita nanti ketemu dengan orang, lalu apakah waktu mengajar ataupun di luar. Nah, di situ interaksi kita itu sebenarnya sambil kita belajar sebenarnya. Bahkan saat ini saya itu harus memahami. Nah, memahami karakter dari mahasiswa, karena dari tahun ke tahun itu dia ada perubahan. Nah, kalau dulu kita ngajar keras-keras itu enak gitu kan. Oh, kalau sekarang nggak nyambung dia. Karena Pak, generasinya sudah mulai berubah. Ada yang istilahnya baby boom kalau kita kenal, kalau kita belajar tentang generasi itu kan. Sampai yang sekarang ini generasi Z. Yang taunya mereka dengan game, berbicara dengan game, HP, smartphone, mereka sangat apa namanya tuh sibuk gitu ya kalau di HP apa. Tapi kalau di kelas itu diem gitu. Nah, kita harus coba memahami sebenarnya minat mereka kemana. Maka dari itu kemarin waktu pandemi orang semua agak shock gitu ya. Mau mengajar bingung ya, menggunakan akhirnya aplikasi yang digunakan itu umumnya ya Zoom Meeting. Google Classroom, Zoom Meeting. Tapi saya tambahin lagi, saya memang dari tahun 2018 itu sudah mulai membuat channel YouTube. Nah, kebetulan karena pandemi ya, saya coba membuat konten belajar. Namun ya memang masih kaku, karena memang nama kontennya saya sebut itu sebenarnya ini baca buku. Jadi baca buku. Karena saat ini ya kebanyakan mahasiswa itu jarang sekali dan kurang minat untuk membaca. Saya yang bacakan untuk mereka dan mereka mendengarkan gitu. Dan alhamdulillah dari 2018 itu kita membuat konten YouTube ya, ada 3 channel sebenarnya. Yang pertama itu saya buat ada SRC Production, yang channelnya itu campur lah semua. Kalau kawan-kawan bilang harus begini, kalau saya enggak. Apa yang sehari-hari ketemu dengan saya videokan, daripada dia terbuang saya hapus misalnya, atau simpen di dalam komputer ataupun laptop, bagus saya simpen di YouTube. Menghasilkan. Karena kan memang sekarang kan apa namanya, ingatan itu kadang-kadang ya, memang ada hal yang sering apa namanya, statementnya itu bahwa ingatan itu menjadi satu sisi yang sangat personal dalam menyimpan satu kenangan gitu. Tapi kan sekarang itu ingatan itu sudah beralih wahana dengan tentu saja dengan kemajuan digital yang saat ini kita rasakan ya. Tentu saja Sobat Budaya juga sudah apa namanya, sudah merasakannya, dikit-dikit story, dikit-dikit selfie, dikit-dikit apa gitu kan ya Bang ya. Maksudnya itu kan kayak gitu. Gitu. Dan itu kan sebetulnya usaha kita bersinergi dengan alam dan juga bersinergi dengan teknologi yang semakin mapan dan juga menuju kepada perkembangan yang lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan. Gitu ya Bang ya. Mungkin seperti itu, mungkin correct me if I wrong gitu ya maksudnya tuh. Nah, jadi apa namanya? Ketika Abang memilih mengabadikan momen itu, mengabadikan ingatan itu dengan platform-platform yang sudah tersedia saat ini, apakah itu menjadi satu buah pilihan yang tepat menurut Abang gitu, maksud aku ya? Menurut Abang, apakah itu menjadi satu buah pilihan yang tepat, atau justru mungkin ada anggapan-anggapan negatif? Oh, itu Harry aja tuh gini, cari duit tuh dan lain sebagainya, atau kayak gimana itu Bang? Ya kadang kan kita tidak bisa terlepas dari opini publik kan ya. Ya awalnya memang kita membuat itu dengan niatan itu ya tadi mengabadikan kenangan ya daripada terbuang. Lalu kalau
Di 2018 saya mulai juga membuat satu konten lagi, channel lagi namanya Suheri 18 yang memang khusus untuk belajar gitu. Betul. Nah, niatnya seperti itu. Ya. Jadi Aku sering kok nonton. iya. Alhamdulillah. Iya, meskipun abang itu cuma berdiri dan di belakangnya itu PowerPoint ya, Iya, maksudnya itu dengan itu berarti ilustrasi sudah sederhana. perubahan. Iya. Yang pertama kali itu hanya slide, udah itu dikasih musik gitu. PowerPoint di ekspor ke video langsung dikasih musik. Ada yang risih itu waktu itu, ada yang kritik tuh. Video kayak gini aja bangga ya, namanya juga pemula gitu ya kan. Iya, Itu aja ada syukur. Ternyata banyak orang yang belum pandai seperti itu waktu Iya. itu ya. Karena sekarang pandemi orang harus harus kreatif gitu, akhirnya banyak yang pandai ya saat ini. Di tahun-tahun 2018 belum banyak yang seperti itu, tapi saya sudah berjanji waktu itu dengan mahasiswa bahwa ini channel kontennya seperti ini. Nanti dia ada orangnya yang berbicara, bahkan ada video-video yang menjadi ilustrasi ataupun mungkin ada slide-slide di belakangnya. Dan sebenarnya saya masih belajar waktu itu gimana gitu, belum ketemu gurunya siapa gitu ya. Ternyata gurunya nggak jauh-jauh amat, YouTuber juga di Tanjung Pinang yang sekarang menjadi alumni Stisipol gitu ya. Jadi saya gurunya itu mahasiswa. Dari mulai cara ngedit video mahasiswa saya, cara ngambil tag videonya itu juga mahasiswa saya. Bagaimana caranya ngupload video di YouTube yang bagus gitu ya, membuat judul yang bagus juga mahasiswa saya. Jadi banyak sekali gurunya. Satu orang dan ya hasilnya lumayan, 3 channel yang termonetisasi gitu. Tapi abang kan dosen. Iya. Ketika abang istilahnya belajar sama mahasiswa abang sendiri, istilahnya yang itu di luar pengalaman dan juga di luar empiris abang ya, maksudnya Iya. itu gitu. Nggak ada perasaan gengsi atau apa? Ya belajar itu dengan siapa saja, tidak mengenal usia. Kalau kita nggak pandai, kita nggak perlu gengsi, karena bagi saya yang penting saya harus pandai gitu. Kalau mereka misalnya usianya di bawah saya, bahkan mungkin kalau saya dosennya mereka adalah mahasiswa saya, tapi mereka lebih pandai, berarti kan saya harus belajar juga gitu ya. Daripada saya nontonin tutorial gitu, lebih bagus saya langsung praktik dengan orangnya gitu kan. Dia kasih tipsnya dan lain sebagainya. Hanya yang masih saya ingat sampai sekarang itu tipsnya dari YouTuber itu namanya Imam. Wah, aduh Imam kalau nonton ini mantap sekali ya. Mantap kamu Ya. Imam ya. Oh Imam, Jadi, cari Aping cari itu Imam. Jadi kata si Imam itu tipsnya nggak banyak. Buat video Pak banyak-banyak, upload tiap hari. Gitu aja tipsnya. Lah, saya sendiri mau buat videonya gimana gitu ya, mikir. Karena apa? Kita skill nggak ada, waktu juga lumayan padat karena ngajar dan lain sebagainya. Kan tentu kalau ngajar sama buat konten kan harus ada persiapannya berbeda Ya, tuh ya. betul. Nah, kita harus setting. Terus kalau di depan kamera nanti kaku ya. Itu satu kali buat video itu saya bisa 3 hari untuk tag videonya. Terus Kenapa, editnya Pak? bisa. Ya saya pikir kalau untuk kita publish kadang-kadang kan kita tetap berpikirnya harus yang terbaik gitu. Walaupun kadang-kadang yang nggak baik-baik amat pun viral gitu ya. Iya. Sensasi ya, sensasi. Wak, gitu maksudnya. Ya, karena kalau di media sosial tuh kan berpikirnya di luar kewajaran ya, di luar yang biasa-biasa gitu. Yang orang berpikirnya harus bagus, ternyata yang nggak bagus pun bisa populer gitu kan. Ternyata yang bagus-bagus udah rapi, ternyata nggak populer. Nah memang di batas pikiran kita, karena di media sosial itu netizennya tanpa batas, siapapun bisa menonton dan segmennya juga sudah ada di sana. Jadi kita jangan ragu. Maka waktu itu saya merubah, jadi nggak perlu bagus-bagus gitu. Yang penting saya buat, saya upload. Ya tentunya harus berpikirnya yang penting jangan head speed saja. Iya, tapi justru kan ketika abang berpikir saya buat, saya upload, saya upload. Justru kan yang tadinya punya oriented, tapi justru disoriented. Iya. Iya kan, Bang ya.
ketika orientasinya itu, oh ada yang nonton, aku pengen A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Tapi kan justru karena ketimpangan dengan kesibukan abang, Iya. kerutinitasan abang, terus apa namanya ketika abang mengupload itu terus-terusan, justru jadinya kan disoriented. Disoriented itu karena apa? Karena sudah disibukkan dengan untuk melahirkan apa namanya konten-konten yang itu justru menjadi masukan juga buat diri sendiri kita, Iya. dan juga punya impact sama yang apresiasi gitu kan, yang mengapresiasi dari konten-konten kita. Itu apa abang istilahnya menemukan kendala atau capek atau kayak gimana di tengah dengan, ya kita nggak usah bilangin lah gosip-gosip dari orang-orang sekitar ya, maksudnya tuh kayak gitu. Kalau kendala itu sebenarnya dicapai sih enggak, karena saya kelihatan nih memang selalu ceria terus, senyum terus gitu ya. Jadi nggak kelihatan capeknya, dan saya memang nggak berhenti untuk hal itu. Tetapi memang ada gosip-gosip. Iya, Gosip-gosip biasa lah. Hanya memang yang saya tanamkan waktu kita sharing dulu tuh sama Imam ya, sampai dia pun kontennya diganti semua. Jadi dia dulu mulainya ingin membuat sesuatu untuk memberikan ini ya pengajaran gitu sama orang lain. Saya juga sama. Jadi saya itu ingin membuat sesuatu untuk mengajar, membuat sesuatu untuk kebaikan gitu saja. Jadi daripada saya ngajar di kelas gitu, terus saya membuat sesuatu untuk memberikan yang bermanfaat ke orang lain melalui YouTube ini supaya bisa terpublish secara umum gitu kan. Nah, tapi ya tetap aja memang ada gosip gitu, wah cari kekayaan. Ya memang nggak apa-apa kan kalau cari kekayaannya di YouTube, kan nggak ganggu. Dan saya pikir ada yang nonton pun mereka nggak jadi berkurang kan kekayaannya. Karena nggak mengganggu. Yang bayar kan bukan mereka, YouTube gitu ya. Karena ketika bang, mohon maaf, ketika masa pandemi, kita jujur aja, ketika masa pandemi melanda dan berbagai PPKM itu menjadi satu buah hal yang episodik. Iya. PPKM episodik level 4, PPKM episodik level 2, level 1 dan lain sebagainya. Platform media sosial itu seolah-olah menjadi pelarian terhadap batas-batas nalar kreativitas yang itu mesti tertampung, bener kan Bang ya? Iya benar. Mesti tertampung. Kayak sekarang contohnya Abang, ketika Abang itu ngajar menjadi satu buah konsumsi diri Abang sendiri. Karena mengajar itu kan candu ya Bang ya, kadang ya. Kita ngajar ke murid-murid, menularkan kebaikan dan menawarkan satu buah sistem yang itu empiris kita dan juga hasil pembelajaran yang kita ulik sendiri. Nah, kalau ketika kita tidak bertemu dalam satu buah peristiwa pengajaran, itu kan pasti gairah itu tuh kan harus disalurkan ya Bang ya. Nggak bisa kita tahan, maksudnya itu kayak gitu. Dan ketika Abang menemukan platform atau menemukan jalan keluar untuk diri sendiri, apakah bagi Abang itu menjadi sebuah kesalahan atau menjadi kayak gimana? Kadang kan ada yang menganggap bahwa ini adalah satu buah kesalahan dan lain sebagainya, mengeksploitasi dan mungkin sebagainya. Saya pikir gini, berbeda pandangan aja mungkin ya pemahaman di saat itu ya. Kalau saya sudah dibilang siap sih enggak, tetapi saya sebenarnya sudah mulai di 2018 waktu itu ya. Jadi saya tinggal melanjutkan gitu, dan saya sih happy aja gitu. Di saat pandemi ya memang kita semua kan terhambat, ingin ketemu langsung dan sebagainya. Dan saya berpikir waktu itu daripada mereka susah nge-zoom misalnya, susah sinyal katanya. Terus kalau kita haruskan masuknya jam 8, mereka sibuk mencari sinyal yang di kampung-kampung sana. Ya maksud saya adalah ketika saya membuat konten mengajar di YouTube, kapan saja mereka bisa nonton gitu. Terus saya sudah buat, dan itu terekam kan Bang ya. Iya, saya sudah buat di dalam kontrak perkuliahan pertama kali itu, karena ini online, artinya tanpa batas waktu dan ruang. Kalau kita batasin waktu dan ruangnya berarti nggak online. Masih tradisional, hanya beda cara aja. Betul. Gitu. Manual ya. Manual hanya manual yang pakai alat gitu kan. Atau manual yang di internet kan. Kalau saya pikirnya ya online itu ada, saya kemarin dapat sharing dari dosen saya ya Pak Suwardi itu.
kalau online tuh nggak gitu katanya. Kalau kita juga masih ngajar seperti di kelas berarti kita masih tradisional katanya kan, konvensional katanya. Harusnya kalau udah online tuh modern. Berarti kalau modern tuh nggak gitu katanya. Ya saya berpikir ya juga ya. Harusnya nggak harus kaku gitu kita ngajar ya. Makanya saya buat salah satunya mungkin ya itu kalau saya dengan channel ataupun konten di YouTube. Mungkin ada cara-cara yang lain. Misalnya TikTok. Saya juga udah merambah di TikTok sih. Oh gitu. Dan tapi bukan untuk ternyata saya pelajari TikTok itu ya memang cenderungnya gitu kan, video-videonya ada yang joget apa semua, tapi rupanya itu ada segmennya gitu kan. TikTok itu hanya sarananya gitu kan, tapi materinya apa yang ingin kita sampaikan itu tergantung kita. Mungkin ada yang dakwah, ada yang nyanyi. Betul. Seperti seperti Dirjen Kependudukan itu menjelaskan tentang kependudukan di situ. Dan karena TikTok itu dia lebih mantep lagi itu tanpa kita subscribe atau follow istilahnya dia FYP masuk ya. Dan alhamdulillah memang ada beberapa sih video saya gitu yang di TikTok istilahnya saya pun nggak tahu gitu. FYP juga gitu ya awalnya ya video anak saya dulu saya coba ya kadang-kadang kan ada juga kita rasa nggak pedenya gitu kan, lama-lama ya mulai pada saat penerimaan mahasiswa baru Sisipol pun saya udah mulai memainkan TikTok gitu kan, karena udah saatnya gitu. Ternyata ya hasilnya lumayan gitu, ada video YouTube, ada TikTok gitu, semua di Facebook juga ada, Instagram juga ada. Bahkan yang daftar Sisipol itu ada orang Papua 5 orang walaupun nggak jadi. Papua, Palembang ada 3 orang walaupun nggak jadi. Bahkan ada yang sudah daftar nih dari Bogor. Ada dari kampung kita juga loh Bangka yang daftar, tapi kuliah di sini dan itu. Jadi dia kuliah. Iya, karena kuliah kan nggak zonasi. Betul. Dan bahkan bukan hanya nasional, bisa internasional gitu. Dimanapun dia bisa berada. Karena dengan kita online kan seperti ini, wah kemana-mana lah pokoknya. Jadi justru zonanya nggak berbatas ya Bang? Iya, nggak berbatas gitu. Kalau kita pakai brosur, kadang-kadang brosur nggak diliatin orang gitu. Betul. Kan. Terus kalau kita misal mohon maaf atau kadang sekarang itu kan brosur atau formulir itu kan jadi bahan untuk bungkus gorengan ya. Iya. Ini mohon maaf nih karena aku pernah makan gorengan itu bungkusnya itu dari brosur gitu. Kadang yang kita misalnya fakta. Ada juga pakai baliho. Tapi kalau baliho berarti batasannya ya sebatas orang yang lewat di situ. Nah kalau kita pakai player, kita pakai video singkat ya, tapi ada triknya nih banyak gitu ya. Jadi saya mulai belajar videonya awalnya biasa gitu, mulai dari durasi, mulai dari kontennya, dari mulai warna gitu. Kalau kita membuat flyer, saya belajar ya tukar pikiran. Yang awalnya biasa-biasa ternyata saya belajar terus gitu ya, walaupun mungkin ya belum perfect lah gitu ya, tapi sudah mulai ada perubahan. Kan abang tahu nggak kalau trennya warna 2021 itu seperti apa? Warna nggak tahu. Nah, warnanya tuh smooth. Oh, lembut. Dia nggak ada warna terang bang. Iya. Nah kalau warna terang tuh di 2021 mungkin dia terlewat lah dari mata kita gitu. Tapi yang hari ini itu warnanya yang lembut. Warna terang yang dilapisin warna putih susu atau hitam. Jadi dia agak-agak gelap dan lembut warnanya. Maka abang kalau ngelihat playernya iklan-iklan yang merek-merek bagus gitu ya, biasanya mereka sudah menggunakan warna-warna seperti itu. Makanya player kita seperti itu. Nah ini jadi mulai mengajar gitu ya, mulai konten-konten untuk promosi saya merambahnya seperti itu. Dan itu nggak ada bang di perkuliahan. Saya kan belajarnya ilmu pemerintahan, ilmu politik gitu ya, nggak ada. Tetapi ya mungkin politiknya bagaimana strategi di situ ya. Nah akhirnya saya belajar bagaimana strategi saya mendapatkan ilmu itu dengan cepat gitu, dengan cepat secara praktis lah ya harus cepat. Kalau lama kursusnya dulu ya gitu kan. Iya gitu kan. Kapan prakteknya? Ini ilmu yang menarik nih Diko nih. Kamu tahu nggak tren warna 2021 gitu kan? Kamu jangan ngelihatnya sama Instagram sebelah gang aja kamu nengoknya.
Atau YouTube-nya gang sebelah aja nih. Kamu harus banyak belajar dari Bang Suheri ini. Jadi kata Bang Suheri itu apa? Kalau misalnya tren warna di tahun 2021 tuh semut, gradasi-gradasi hitam yang kayak gitu. Jangan main, hajar aja warnanya nanti seperti ya kamu tahu lah itu. Iya. Terus sudah warna gitu ya. Ternyata seperti kita buat ini Bang, slide mengajar itu kan PowerPoint gitu kan, poin-poin penting gitu itu kan. berpengaruh ya ternyata. Iya. Apresiasi itu terhadap istilahnya perjalanan karir Abang sebagai dosen. Ya tentunya gitu ya. Ya mungkin di situ keahlian kita yang nggak semua orang bisa gitu ya. Iya. Saya sih nggak expert gitu. Tapi kalau dibilang bisa, saya bisa gitu. Iya. Kalau expert banget kan mungkin kalau mendesain sesuatu ya bisa saja saya tiba-tiba apa namanya apa sih slideshow atau PowerPoint Iya. Abang itu pakai After Effect gitu kan ya, keluar animasi apa gitu kan ya. 3D ya. Gila itu. Kapan ngajarnya Bang? Ya, benar-benar. Tapi ya itu harus belajar walaupun pelan-pelan. Karena ya itu tadi Bang, saya ngajar saat ini mahasiswa yang masuk kategori generasi Z Bang. Yang mereka juga memang update dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita nggak update, nggak ngikutin ya kita nggak apa namanya tuh nggak connect gitu ya. Nggak menimbulkan chemistry. Maka kalau namanya juga belajar mengajar, tentu ada interaksi di sana. Nah, bagaimana interaksi itu tercipta? Ya kita harus menimbulkan chemistry. Betul. Dan saya memang ya secara apa namanya kewajiban itu ya hanya mengajar gitu ya. Tapi kalau kita di dosen itu sebenarnya bukan mengajar tapi menemankan mereka belajar, mendampingin. Kalau bisa juga kita mentransform gitu kan. Tapi kita juga harus ingat bahwa mahasiswa kita itu bukan eranya kita dulu. Era sekarang. Kita nggak bisa memaksakan mahasiswa sekarang yang ada istilahnya yang kita ajar saat ini itu untuk mengikuti atau merasakan era yang sudah kita alami. Kan gitu kan ya Bang? Iya, seperti itu. Ya memang harus kita ikutin pelan-pelan, tapi harus kita tarik lagi mereka pelan-pelan ke kita. Hanya kita harus ngulurkan dulu ke mereka tuh seperti apa maunya. Makanya itu kita buat konten-konten yang seperti itu. Oke. Wait, saya biar nggak lupa. Ini sebetulnya Sobat Budaya ada 2 pelajaran yang memang dapat kita petik dari Bang Suheri. Yang pertama bahwa adalah bagaimana memediasi diri kita sendiri untuk mengikuti zaman. Ya kan Bang, kita mengikuti zaman, mengikuti apa namanya kondisi dan keadaan dengan mengapresiasi banyak hal. Ketika kita mengapresiasi banyak hal, misalnya kita punya sesuatu, terus bagaimana kita dapat memediasi diri kita sendiri justru dengan apa yang kita buat, apa yang kita apresiasi untuk dapat disinergiskan dan dapat kembali dikonsumsi oleh publik. Dan ini menjadi menarik karena apa? Karena pada dasarnya kan ketika kita berbicara masalah tradisi, Bang Suheri juga yang istilahnya dia merupakan dosen aktif juga menganggap bahwa ketika dia mengajar di depan itu merupakan satu metode yang tradisional, ya kan Bang? Iya. Sudah sangat tradisional sehingga tuntutan saat ini adalah dia harus mengajar secara virtual yang itu menembus ruang dan batas waktu, betul ya Bang? Iya, harus seperti itu. Sampai kapanpun sampai kapanpun mahasiswa-mahasiswinya harus bebas mengakses dan juga ilmu itu selalu update. Nah, itu bagaimana hal-hal tersebut dapat diterapkan pada kehidupan atau lini tradisi yang ada di kita pada kesempatan hari ini. Minimal adalah modelnya adalah mengapresiasi dan juga kita mengistilahkan diri untuk dapat bersinergi ya Bang ya. Iya. Nah, yang kedua adalah Bang Suheri ini kesehariannya mengajar. Keseharian mengajar, terus beliau juga merupakan orang yang aktif lah dalam artian di dalam kehidupan di perkampusan dan juga organisasi kampus ya Bang ya. Organisasi kampus secara kestafan di Stasi Raja Haji itu beliau merupakan orang yang aktif untuk mengurus masalah administrasi dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ini ada profesi lain meskipun itu sama-sama mengajar di kelas dan mengajar secara virtual. Tapi ketika kita mengajar secara virtual kan kita
harus betul-betul meluangkan waktu ya Bang ya. Benar. Dan ada yang kita pelajari lagi di samping kita mengajar secara virtual atau mengajar secara tradisional yang kata Abang tadi ya. Kita harus menyempatkan diri, kita harus beradaptasi dan lain sebagainya. Nah, ini kan dua hal dan dua ruang yang berbeda. Kalau kita ngajar di depan mahasiswa atau murid-murid kita bisa melihat itu audien. Tapi ketika kita berhadapan dengan kamera, iya kan Bang? Ya nggak ada orang. Nggak ada orang. Tapi bagaimana kita dapat menjaga mood itu kan ya Bang ya? Iya benar. Menjaga mood itu. Ada dua hal yang kontras dan sangat berbeda, sangat jomplang gitu. Nah ini gimana sih Bang? Apa namanya tipsnya nih? Tipsnya ketika kita justru harus membuat atau berlaku sesuatu di luar hobi kita yang dinilai itu sangat komunal, tapi kita harus melakukannya secara individual, tapi itu harus berdampak dan berefek gitu. Jadi saya membuat konten itu pertama ya, saya di kamar waktu itu sendiri. Memang kaku gitu karena nggak ada yang lawan gitu ya. Yeah. Untuk kita berbicara, walaupun kadang di kelas pun kadang kita hanya presentasi biasa gitu, tak ada yang respon, tapi kita ada orang yang mendengar gitu kan. Nah ini kamera kamera yang sorot kita aja, itu pun nggak tahu apakah kerekam atau enggak karena kita bekerja sendiri saja waktu itu. Nah akhirnya saya harus membuat trik gitu, trik bagaimana seolah-olah ada orang. Maka saya minta ada satu orang yang memang juga hobinya sama nih, hobinya sama. Dia nggak minta dibayar, dia nggak minta dia apa-apain, yang penting dia ada kontribusi gitu. Dia pengen ngelihat saya membuat video. Jadi dia sukanya juga tag video, dia juga punya konten dan channel YouTube gitu ya. Dia yang berdiri di situ. Jadi saya sebenarnya nganggap dia tuh sebenarnya mahasiswa yang sedang belajar gitu. Dia nggak tahu gitu kan. Itu kan trik kita aja. Jadi saya mudah jadi untuk mengajar. Nah ternyata kalau dia berpikirnya dia sedang ngotak-ngatik kamera nih. Padahal saya nganggap dia itu sekarang adalah mahasiswa yang lagi belajar. Trik walaupun hanya satu orang gitu kan. Tetapi ya memang itu yang membuat saya jadi lebih mudah mengajar. Nah, tapi walaupun dia pandai membuat video, ngedit video, dia nggak pandai rupanya cara mengedit green screen. Tadi saya yang bisa buat green screen itu pertama kali itu. Nggak, salah satu vendor kita sih udah datang sih di sini untuk ngajarin gimana ngedit green screen ya. Maksud aku tuh kayak gitu. Kalau ini nggak diragukan lagi. Ini nggak diragukan lagi ini kualitinya kalau ini. Nah tapi Bang Heri, maksud aku tuh ini dua hal yang berseberangan. Iya kan, maksud aku dua hal yang berseberangan. Kadang kan kayak misalnya aku penulis misalnya gitu kan ya. Nah terus aku nulis di kantor, tapi juga aku misalnya nerima job juga untuk menjadi seorang penulis. Itu bagi aku tuh bukan job, tapi istilahnya itu bagi aku pleasure karena apa? Karena ya ketika aku penulis, ketika aku nerima job, aku nggak nulis lagi. Iya kan Bang, maksud aku tuh kan gitu, aku nggak nulis lagi, aku justru melakukan hal-hal yang aku suka. Nah ini kan Abang kan hal baru meskipun secara notaben Abang dalam sehari-hari itu diapresiasi sama mahasiswi dan mahasiswa Abang. Nah tapi sekarang yang mengapresiasinya itu beda, ada greget yang beda nggak sih Bang? Apa yang gregetnya? Kadang-kadang tuh bukan gregetnya, banyak orang yang geram dengan saya gitu. Justru banyak orang yang geram ya. Iya. Geramnya kenapa? Geramnya itu kan geram itu kan beda. Iya. Kalau misalnya kita ngomong geram, kalau misalnya ada kan ya Rian, kalau misalnya kita ngomong geram kan, geram kali aku ya. Kadang ada itu. Tapi ada juga yang kayak gini, aduh geram banget. Nah, gitu kan ya. Kan masih ada kayak gitu. Ini geram yang mana nih, klasifikasi yang mana nih Bang? Ya mungkin gini ya. Jadi saya ini kan membuat sesuatu itu duluan dari orang gitu ya. Iya. Dulu orang belum pandemi nih. Iya. Saya udah membuat ujian tuh pakai Google Form. Oh gitu. Saya udah tahu Google Form. Jadi sebetulnya hal itu bukan hal yang baru. Udah duluan. Yeah. Google Classroom saya udah duluan gitu ya. Tapi banyak yang kritik waktu itu. Ya udah saya calling down. Nah, ternyata saat ini
Kenapa sih kritiknya? Sorry saya potong. Ya itu tadi. Ih, sok-sokan banget gitu kan atau Ya kayak mungkin gimana? kita karena di Tanjung Pinang ini ya, Tanjung Pinang ini kan dia beda segmen juga mahasiswanya. Kalau yang baik bener-beneran gitu ya, yang sejati itu kan udah pada keluar sana. Mereka mencari jurusan yang mungkin yang nggak ada di sini misalnya. Kalau di sini kan ya mungkin dekat dengan rumah gitu ya. Jadi mereka pengennya yang mudah, yang praktis gitu ya, yang nggak mau yang agak susah gitu ya. Jadi kalau ada yang agak susah gitu, padahal dengan ada bantuan gitu ya, Google Form dan sebagainya, objektif kok. Ya itu juga mudah sebenarnya. Betul, dan segala sesuatunya Alasnya terukur kadang-kadang kan ya. kami kan nggak semua punya HP bagus gitu ya. Padahal dia punya HP ada 2 gitu. Iya. Kita kan nggak ada kuota. Kadang-kadang dia nonton YouTube streaming gitu, atau dia main TikTok juga streaming gitu. Karena apa? Persepsinya seperti itu aja. Mindset. Iya, seperti itu aja. Kalau kita kan ya menyesuaikan saja. Ya saya kira kalau kita sudah seperti ini sudah kreatif gitu ya, ternyata ya bagi orang ini agak-agak gimana gitu ya, geram jadinya. Nah selesai saya udah nggak pakai yang seperti itu, yaitu tadi YouTube. Orang juga geram, wah ternyata sekarang kebutuhannya seperti itu. Betul sekali. Ngajar itu untuk sertifikasi dosen itu bukan hanya melampirkan berkas, tetapi harus melampirkan video yang sudah diupload di website ataupun apa namanya ya website lah yang bisa di apa namanya itu diakses publik. Ya salah satunya kan YouTube, bisa Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Terus kalau ada penelitian, nggak hanya jurnal. Betul. Kalau dulu hanya jurnal, ternyata dia harus mendeskripsikan di video juga. Nah ternyata saya udah duluan buat. Iya. Jadi saya apa namanya nggak kepikir tapi ataupun memprediksi seperti itu, ternyata saya sudah melakukan. Maka ketika kita diminta seperti itu, saya sudah siap gitu. Ada semua gitu, udah lengkap. Tapi ya memang hobi saya sebenarnya memang seperti itu. Makanya saya bedain channel saya yang untuk saya ngajar berbeda, yang happy saya ya beda. Terus satu lagi memang khusus untuk istri ngajar. Sekarang dia lebih pandai dan lebih pintar daripada saya buat video. Dia lebih pandai lah pokoknya. Aduh kalah saya pokoknya. Tapi alhamdulillah sudah mandiri gitu ya. Dan yang buat gregetan sebenarnya membuat video itu ketika memang viewernya tiba-tiba naik di luar dugaan gitu. Seperti pernah itu ada video tentang kelapa. Sebenarnya saya beli kelapa muda. Sambil nungguin dia ngopek kelapa, saya videoin. Ternyata video itu viral. 7.000, saya kaget. 7.000 yang nonton. Itu pertama ketahuan. Setelah itu saya bisa memprediksi besok ini 8.000, besoknya 9.000, besoknya sampai sekarang itu 32.000. 32.000. Iya, nggak tahu apa yang menjadi menariknya dari video kelapa itu. Dan saya pikir awalnya ini adalah ya mungkin bad click ya. Ternyata ada yang komen-komen dan itu real. Ada yang komen nawarin kelapa dari Tangerang, terus nanya izin buat usaha kelapa itu di mana, terus sampahnya buang di mana. Berarti ini real nih orang yang nonton. Betul. Ternyata saya buat lagi video kelapa sama viral juga. Ternyata memang ada segmen-segmennya ya. Sampai yang terakhir kelapa bakar. Makanya kalau saya beli kelapa bakar sana lebih langsung istimewa gitu ya. Gratis ya. Diskon. Istimewa lah pokoknya. Bang yang penting kami videoin ya bang ya kayak gitu ya maksudnya tuh kan. Ya hal yang menarik maksud aku tuh gitu. Jadi apa namanya dari satu buah usaha dan juga satu buah yang justru tidak money oriented tadinya ya bang ya.
Justru tadinya itu berbasisnya betul-betul atau sangat kita berpikir untuk bagaimana jalan keluar dari semua ini, gitu kan ya. Benar. Bebas akses, orang juga menontonnya juga tidak merasa terpleasure, tapi mereka juga dapat mengulang-ulang ya. pernyataan kita, ajaran kita, gitu kan ya, yang berkaitan dengan materi kuliah, tapi akhirnya menjadi satu bisnis tertentu di luar channel pengajaran mungkin ya, Bang ya, dengan channel-channel abang yang lain yang justru ternyata lebih mempunyai impact atau lebih mempunyai daya tontonan yang menghibur tersendiri. Oke, Bang Suheri, terima kasih banget sudah menemani kesempatan bincang budaya kita pada kesempatan hari ini. Jadi sobat budaya, jangan ragu untuk melakukan inovasi untuk kreativitas yang sobat budaya sudah lakukan dan berulang. Sebuah tradisi adalah salah satu langkah yang dilakukan secara berulang terus menerus dan menjadi kebiasaan, dan itulah tradisi pada pemahaman kita ya Bang ya. Nah, ketika kita ingin mendobrak kebiasaan atau zona nyaman yang sudah kita ikuti, sudah kita lenakan selama beberapa mangsa yang sudah kita lewati, nah disitulah kita melahirkan inovasi-inovasi dan pikiran-pikiran yang lebih mandiri untuk membangun platform yang justru ada dan muncul dari diri kita sendiri. Bukan begitu ya Bang Heri ya? Ya, seperti itu. Ya, Bang Heri, ini mungkin ada satu statement yang Bang Heri ingin bagi kepada sobat budaya tentang masalah kreatif, lepas dari zona nyaman, dan bagaimana kita memulai segala sesuatu dengan tangan yang lebih kreatif dan juga inovatif. Silakan Bang Heri. Baik, sebenarnya kreatif itu mudah, tapi bisa jadi lebih mahal gitu ya, dan agak susah. Tapi bisa jadi murah dan bermanfaat kalau kita inovasikan gitu ya, inovasi. Nah, inovasi itu sebenarnya selain ada yang baru gitu, tetapi itu adalah merubah yang namanya gaya hidup. Itu merubah gaya hidup. Kebiasaan yang biasanya kita lakukan sekarang kita harus rubah. Nah, apalagi dengan pandemi kita harus berubah tanpa ada kesiapan gitu, dan kita harus pelan-pelan merubah itu. Dan saya sendiri sebenarnya selalu memakai produk buatan sendiri sebenarnya, seperti yang saat ini saya pakai ini, gelang ini saya buat sendiri itu ya. Itu apa itu Bang? Ya, ini kayu mentigi. Dan kalau ini kayu gaharu, saya buat sendiri. Jadi kita nggak harus dong pakai misalnya produk-produk yang berbasis luar negeri dengan harga yang jutaan. Seperti itu. Saya pakai cincin juga hasil asahan sendiri karena memang saya bisa ngasah, dan di tahun-tahun masa memboomingnya batu saya juga merambah bisnis gosok batu. Merambah bisnis gosok batu juga. Saya ahlinya. Kalau abang ada bahan saya bisa bantu gosok. Ini gila banget, ini udah awe, ini udah bisnisnya sudah menjalar banget ya. Dia tinggal dikasih modal aja. Ya itu tadi Bang, hobi tetapi kita coba menyalurkannya itu kalau bisa juga yang bermanfaat. Bermanfaat untuk orang lain juga bermanfaat untuk kita gitu ya. Jangan hanya sekedar hobi, hanya mendapat capeknya saja gitu ya. Tapi kita harus salurkan dan harus menghasilkan seperti itu. Karena bisnis yang baik itu dimulai dari apa yang kita hobikan. Betul nggak Pak? Benar sekali. Jadi kalau keseharian itu harus mengisi waktu itu semuanya untuk yang bermanfaat gitu. Kadang saya itu tadi ya, ketika sosialisasikan kita untuk jemuran gitu. Saya nggak jemurannya di depan rumah, tapi jemurannya di kaplingan yang saya tanam jeruk. Sekarang alhamdulillah ada 100 jeruk sambal gitu ya, 100 pohon. Sombong ya Wak, dia udah sekarang punya kapling, udah mulai panen-panen gitu kan. Maksudnya itu kayak gitu. Yang awalnya hanya berjemur gitu tiap pagi gitu, kita bersih-bersihkan kan, daripada berjemur. Nah, ternyata setahun berjemur tadi menghasilkan seperti itu. Tapi abang nampak kurusan loh saat ini. Bagus. Nah itu yang daripada katanya orang harus aerobik lah, inilah ternyata tambah gemuk gitu ya. Nah sekarang kan kurusan. Jadi nggak perlu pakai seriusan daripada 2 tahun dulu kita ketemu. Ya itu kegiatan saya memang banyak gitu ya. Tapi itu bukan berarti abang stres untuk mengelola bisnis abang. Enggak sih, bukan stres.
Justru ini hasil dari kegiatan saya gitu. Iya. Karena kita sibuk dan kita mengolahnya seperti itu sehingga keringat keluar gitu ya. Tapi sehat, kalau dia gitu kurus kayak gini, dia nampak lebih muda berapa tahun sih sebetulnya. Iya memang justru itu. Oke Sobat Budaya semuanya, Bang Heri terima kasih sudah sharing dengan Sobat Budaya semuanya yang ada di mana saja mereka berada saat ini. Jangan capek-capek, maksud itu jangan bosan-bosan untuk berbagi dan sharing juga dengan Sobat Budaya. Oke Sobat Budaya semuanya, kita terus akan membahas hal-hal yang menarik tentu saja yang berkaitan dengan budaya. Seperti saat ini bagaimana kita mengembangkan tradisi menjadi inovasi. Bukan hanya tradisi yang bersifat kesenian, kebudayaan dan lain sebagainya, tapi bagaimana kebudayaan itu merupakan kebiasaan yang lebih dekat atau yang sering kita lakukan dalam sehari-harinya menjadi satu buah inovasi. Kadang kita sebagai manusia harus mencoba inovasi-inovasi dan keluar dari zona nyaman untuk mengukur sebagaimana kita sebagai makhluk yang berbudaya mempunyai pandangan yang lebih lagi untuk memperbaiki hidup kita di luar zona nyaman yang sering kita lewatkan atau yang kita alami bersama. Terima kasih Sobat Budaya semuanya, tetap dalam acara Bimut Bincang Budaya. Daripada semua Sobat Budaya yang ngajak ribut lalu pada gabut, mending tongkrongin deh channelnya kita semua. Iya enggak? Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.